Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhana Reski dari program studi Hukum Tata Negara kelompok 7. Kepada Bapak Arianto selaku dosen pembimbing mata kuliah Politik Hukum yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, sebelum saya melangkah pada inti pembahasan, di sini saya akan membahas tentang sejarah, tujuan, latar belakang dan kronologi terjadinya peristiwa G30 SPKI. Gerakan 30 September dilatar belakangi oleh adanya hubungan emosional yang tidak baik antara PKI dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada saat itu. Gerakan 30 September adalah gerakan yang dipelopori oleh Partai Komunis Indonesia yang dipimpin langsung oleh Dipa Nusantara Aidit, di mana Partai Komunis di sini berlambangkan palu arit yang sangat menentang agama dan menjadikan agama sebagai candu. Partai Komunis Indonesia di sini juga menjadikan Pancasila yang alinea Pancasila pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana PKI di sini tidak mengenal adanya Tuhan atau PKI di sini menganut paham komunisme. Baik, gerakan 30 September SPKI terjadi pada tahun 1965, tepatnya pada malam hari tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965, di mana gerakan 30 September di sini menewaskan beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Yang pertama yaitu Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isas Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Partai Komunis Indonesia adalah salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia yang pada tahun 1955 berhasil memiliki suara sebanyak 16,4%. 16,4% di sini setara dengan 2 juta orang. Nah, adapun tujuan dari pemberontakan G30 September PKI di sini yaitu untuk menggulingkan pemerintahan di era Soekarno dan mengganti negara Indonesia sebagai negara yang berideologi komunis. Adapun beberapa sejarah mengenai tujuan dari pemberontakan G30 SPKI di sini yaitu untuk menghilangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengganti negara yang berideologi komunis, serta ingin menyingkirkan Tentara Nasional Indonesia dan merebut kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga yaitu adanya rasa ingin berkuasa di dalam suatu pemerintahan yaitu bangsa Indonesia, di mana Partai Komunis di sini memiliki niat untuk berkuasa di wilayah Indonesia sehingga melakukan pemberontakan yang disebut sebagai gerakan 30 September PKI. Yang ketiga, adanya hubungan emosional yang tidak baik antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia pada saat itu. Adapun hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa G30 SPKI di sini yaitu adanya propaganda dan kontroversi di dalam suatu bangsa dan negara sehingga seseorang bertindak sendiri dan melakukan gerakan-gerakan baik gerakan dalam kelompok kecil maupun dalam gerakan kelompok besar. Yang kedua, adanya keinginan untuk berkuasa di dalam suatu bangsa dan negara sehingga muncul beberapa gerakan. Adapun hikmah politik yang bisa diambil dari peristiwa G30 SPKI di sini ada yang namanya yaitu nasionalisme, agama dan komunisme, atau
yang biasa disebut sebagai nasakom. Nasionalisme yaitu adanya rasa patriot atau adanya rasa cinta kepada bangsa dan negara, di mana kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus mencerminkan dan menanamkan dalam diri rasa cinta kepada tanah air, bangsa dan negara. Yang kedua yaitu harus adanya hubungan emosional yang baik antara atasan dan bawahan, di mana masyarakat di sini antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah di sini adalah pelaku dari hukum dan pemerintah adalah pembuat serta pelaksana dari hukum itu sendiri. Serta dari gerakan 30 September PKI di sini kita dapat mengambil hikmah yaitu dari pendidikan karakter kebangsaan, di mana pada sekarang ini kita sebagai generasi muda perlu menanamkan rasa cinta kepada tanah air, karena ada pepatah mengatakan seperti yang dikatakan oleh Presiden Soekarno pada saat itu, yaitu mengenai Presiden Soekarno berkata, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Maka dari itu kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus memahami pengkhianatan dan kekejaman yang dilakukan Partai Komunis Indonesia pada saat itu. Serta kita sebagai generasi muda harus mengetahui peristiwa bersejarah yang terjadi pada masa lampau sebelum kita melangkah pada masa depan. Mengapa itu perlu? Karena supaya kita lebih mengenang dan lebih mengetahui peristiwa-peristiwa kelak yang pernah terjadi di Indonesia, dan supaya rasa cinta tanah air terhadap diri sendiri itu ada, serta tidak menyanyiakan pengorbanan para pahlawan yang gugur pada peristiwa gerakan 30 PKI seperti Tentara Nasional Indonesia. Peristiwa G30 SPKI di sini memberikan dampak negatif baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan politik. Karena setelah terjadinya gerakan 30 SPKI muncul beberapa aksi demonstrasi besar-besaran dari masyarakat. Yang pertama muncul beberapa gerakan yaitu yang disebut KAMI, KAPI, dan KAPI, di mana masyarakat di sini menuntut dibubarkannya Partai Komunis Indonesia karena dengan alasan akan mengancam kehidupan Indonesia di masa yang akan datang. Dan masyarakat Indonesia pada saat itu khawatir akan terjadinya pemberontakan kedua kalinya yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia jika Partai Komunis Indonesia ini tidak dibubarkan. Nah, itulah tadi peristiwa gerakan 30 SPKI dan hikmah yang bisa diambil dari peristiwa yang paling bersejarah dan paling berpengaruh. Yang kurangnya mohon dimaafkan. Sikir fikir amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.